Rasanya masih kayak mimpi. Bisa sekolah di sekolah sebagus dan sebesar ini. Jadi kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan. Sekarang siapa yang tahu nih tanggal berapa Hari Pahlawan? Saya, Bu. Ya, Amin? Tanggal 10 November. Ya, benar, Amin. Tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Masuk. Maaf, Bu, saya telat. Rumah saya jauh. Masuk, Amin. Amin, mulai besok, kalau sepatu kamu masih bikin lantai ini kotor, kamu nggak usah masuk kelas ya. Jadi, saya nggak boleh belajar di kelas, Bu. Kalau aku masuk sekolah, pasti ibu guru akan marah lagi. Guru macam apa aku ini? Aku sudah mematahkan semangat belajar muridku. Bagaimana kalau gara-gara perkataanku, Amin jadi berhenti sekolah? Sepertinya hari ini Amin tidak masuk sekolah lagi. Amin,
Maafkan kata-kata ibu yang tidak bijaksana ya. Amin. 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 Saya boleh sekolah di sini lagi kan? Saya janji. Saya nggak bakal ngotorin lantai lagi. Tuh lihat tuh. Tentu Amin, tentu. Maafkan ibu ya. Ini ada hadiah untuk kamu. Buka. Wah. Makasih ya, Bu. Hadiahnya bagus banget. Sekarang Amin punya sepatu baru. Amin. Ini sepatu dari teman-teman buat kamu. Biar kamu nggak bolos lagi. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pedagogik Dr. Andes Ibu Aas Saraswati MPD dan Bapak Acep Roni Hamdani SPD MPD. Kali ini kami akan mempresentasikan suatu situasi pendidikan hanya dapat tercipta komponen-komponen anak dengan orang dewasa. Dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Naufal Aupa dengan NPM 205060147. Dan yang kedua ada saya sendiri, Raisman dengan NPM 205060144. Yang ketiga ada Dian Mayasari dengan NPM 205060163. Yang keempat ada Auliah Indah Ningtyas dengan NPM 205060129. Yang kelima ada Sri Rahayu Rijawanti dengan NPM 205060152. Dan yang terakhir ada Ken Ayu Rahmalulu Maknun dengan NPM 205060140. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 205060152. Di sini saya akan menjelaskan hubungan anak dan orang dewasa dalam pedagogik yang dibedakan menjadi 2 situasi. Nah, situasi yang pertama ada situasi pergaulan. Jika dalam situasi pergaulan antara orang dewasa dengan anak didasarkan atas niat untuk memuaskan keinginan orang dewasa, atau misalkan untuk keuntungan orang dewasa, tidak didasarkan untuk mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan umum, tujuan tak lengkap, tujuan sementara, tujuan insidental, dan tujuan intermediate. Nah, maka situasi yang diciptakan bukan situasi pendidikan, melainkan situasi pergaulan. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Ada seorang guru yang dimintai kerjasama oleh seorang penerbit buku pendidikan, misalkan buku mata pelajaran. Nah, di mana seorang guru tersebut akan diberikan komisi oleh penerbit tersebut ketika guru tersebut dapat menjual beberapa buku ke siswa. Nah,
Ketika guru tersebut dapat menjual beberapa buku tersebut kepada siswa di dalam kelas, nah maka guru tersebut akan diberikan komisi oleh si penerbit tersebut. Nah, maka walaupun situasi ini terjadi di dalam ruang lingkup kelas atau ruang lingkup pendidikan, situasi ini tidak dapat disebut situasi pendidikan, melainkan situasi ini disebut situasi pergaulan. Karena dalam situasi ini yang diuntungkan adalah si gurunya tersebut, yaitu si gurunya mendapatkan komisi dari si penerbit buku tersebut. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada situasi pendidikan. Nah, situasi pendidikan merupakan situasi pergaulan yang diciptakan dengan sengaja karena ada suatu tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Ada suatu nilai yang hendak disampaikan kepada anak sebagai anak didik dari orang dewasa. Nah, orang dewasa ini bisa orang tua maupun guru ya sebagai pendidiknya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada sebuah keluarga yang hendak makan bersama, lalu anak tersebut makan dengan tangan kiri, tidak berdoa dulu, lalu makan dengan tergesa-gesa, makan dengan berbicara, lalu orang tuanya menegur serta memberikan edukasi atau memberikan arahan kepada anaknya, nasihat kepada anaknya bahwa makan itu harus menggunakan tangan kanan, lalu sebelum makan itu harus berdoa dulu. Nah, lalu makan juga tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh sambil berbicara. Nah, edukasi tersebut disertai dengan prakteknya. Orang tua tersebut mengajarkan anaknya secara langsung. Dimulai kembali dari awal, anak tersebut diarahkan untuk berdoa dulu. Lalu anak tersebut diarahkan untuk makan menggunakan tangan kanan secara perlahan. Lalu tidak disarankan anak tersebut untuk berbicara sambil makan. Nah, situasi ini walaupun terjadi di dalam rumah, tidak di dalam ruang lingkup sekolah yang tadi terjadi dalam ruang lingkup pendidikan, namun situasi ini bisa disebut situasi pendidikan. Kenapa bisa disebut situasi pendidikan? Karena ada suatu nilai atau norma yang disampaikan. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Aulia Nintias dengan NPM 2050606129. Di sini saya akan menjelaskan alat pendidikan non-material. Alat pendidikan non-material, apa sih yang dimaksud dengan alat pendidikan non-material? Nah, alat pendidikan non-material adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan seperti pembiasaan, menyuruh atau suruhan, larangan atau melarang, menganjurkan, mengajak, memuji dan menegur atau menghukum, dan berbagai bentuk perbuatan atau tindakan lainnya. Memilih perbuatan atau tindakan yang tepat tergantung kecakapan pendidik. Artinya, seorang pendidik perlu memahami kondisi dan masalah yang dihadapi terdidik di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Aufa dengan NPM 2050606147. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, alat pendidikan material. Alat pendidikan material adalah alat yang digunakan sebagai perlengkapan untuk keperluan pelaksanaan proses pendidikan. Alat pendidikan material bersifat benda atau materi, terdiri dari sarana dan prasarana. Prasarana adalah semua alat bantu pelajaran yang sifatnya tidak langsung, sedangkan sarana adalah alat bantu pelajaran yang berlangsung atau dipakai saat metode belajar mengajar, interaksi pada siswa. Sarana terdiri dari alat berat, hardware, misalnya mesin, seperti bahan pelajaran yang berupa kayu, dan juga alat ringan, software, seperti pemisah buku, alat pelajaran yang berupa bahan pelajaran atau tugas seperti kertas untuk bekerja dan menulis, serta lembar penilaian siswa dalam sistem modul. Prasarana sebagai alat pendidikan berkaitan dengan lingkungan fisik tempat belajar. Meskipun tidak berpengaruh secara langsung, pengaruh tersebut sangat signifikan terhadap hasil pembelajaran.
Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal dapat mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran. Fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal dapat mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud sebagai berikut. 1. Ruangan atau kelas. Ruangan atau kelas dimanfaatkan para siswa untuk belajar. Ruangan ini memungkinkan semua siswa bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan dan saling mengganggu antar siswa yang satu dengan yang lainnya pada saat melakukan aktivitas belajar mengajar. Kedua, pengaturan tempat duduk. Dalam mengatur tempat duduk yang terpenting adalah memungkinkan terjadinya tatap muka. Dengan demikian, guru dapat mengontrol tingkah laku siswa. Yang ketiga, ada ventilasi dan pengaturan cahaya. Ventilasi harus cukup menjamin kesehatan siswa. Selanjutnya ada 4. Pengaturan penyimpanan barang-barang. Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah dicapai saat diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Ayu Rahmalul Maknun dengan NPM 205060140. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat pendidikan. Yang pertama yaitu ada pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang sangat penting terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kecil belum menginsyafi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk. Dikatakan dalam arti asusila. Sejak dilahirkan, anak-anak harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti dimandikan dan ditidurkan pada waktu tertentu, diberi makan dengan teratur, dan sebagainya. Anak-anak dapat menurut dan taat kepada peraturan-peraturan dengan jalan membiasakannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Di dalam rumah tangga, di sekolah, maupun di lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu ada pengawasan. Di atas telah dikatakan bahwa pembiasaan yang baik membutuhkan pengawasan. Pengawasan itu penting sekali dalam mendidik anak. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak tersebut berbuat sekehendaknya atau semaunya. Anak tidak akan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, tidak mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang membahayakan dan mana yang tidak. Anak yang dibiarkan tumbuh sendiri menurut alamnya dan menjadi manusia yang hidup menurut nafsunya saja, kemungkinan besar anak itu menjadi tidak patuh dan tidak dapat mengetahui kemana arah hidup yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu ada perintah. Perintah bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang yang harus dikerjakan oleh orang lain, melainkan dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus diikuti oleh anak-anak. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidik mengandung norma-norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah peraturan susila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mesari dengan NPM 205060163. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai jenis-jenis alat pendidikan. Nah, yang keempat ada larangan. Di samping memberi perintah, kita juga sering mengeluarkan larangan. Nah, larangan tersebut dikeluarkan apabila anak didik melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan dan dapat membahayakan dirinya sendiri. Nah, sebagai seorang pendidik, ada beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan saat kita mengeluarkan larangan. Yang pertama, larangan harus diberikan dengan singkat, jelas, dan dimengerti isi atau maksud dari larangan tersebut. Yang kedua, jangan terlalu sering menggunakan larangan. Nah, apabila pendidik sering menggunakan larangan, maka akan berdampak buruk bagi anak didik. Contohnya, anak didik akan bersikap apatis, lalu bisa melawan, kurang percaya diri, lalu kurang bertanggung jawab, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, bagi anak yang masih kecil, larangan dapat dialihkan dengan hal yang menarik dan minat di bakat anak didik tersebut.
Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada ganjaran. Nah, ganjaran merupakan salah satu alat pendidikan untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapatkan penghargaan. Nah, pendidik bermaksud dengan ganjaran tersebut, anak menjadi lebih giat lagi usahanya untuk mempertinggi prestasi yang telah dicapainya untuk bekerja atau berbuat lebih lagi. Nah, dalam ganjaran terbagi beberapa macam. Yang pertama berupa penghormatan kata atau isyarat. Yang kedua hadiah, dan yang ketiga ada pujian. Nah, berupa penghormatan kata atau isyarat, dalam kata misalkan guru melontarkan kepada anak didik bahwa anak didik tersebut adalah pintar atau baik atau rajin, seperti itu. Nah, dalam berupa isyarat, pendidik mengangguk-angguk ketika anak tersebut menjawab pertanyaan dengan benar. Lalu yang kedua hadiah. Nah, dalam hadiah misalkan guru melontarkan beberapa pertanyaan kepada anak didik dan anak didik tersebut menjawab dengan benar, akhirnya diberikan sebuah hadiah berupa coklat misalnya. Nah, dalam hal itu berupa ganjaran berupa benda. Nah, yang ketiga itu pujian. Nah, pujian bisa seorang pendidik melontarkan beberapa pujian. Misalkan Andi membacanya sudah bagus atau Rina menghitungnya sudah bagus, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah hukuman. Hukuman adalah alat pendidikan yang tidak lepas dari sistem kemasyarakatan serta kenegaraan yang berlaku. Dengan kata lain, hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang. Nah, hukuman diberikan kepada anak didik untuk memberikan rasa jera dan sehingga anak didik tidak mengulangi lagi kesalahannya. Nah, dalam hukuman, pendidik harus menyisipkan motif yang positif sehingga memberikan hukuman yang mendidik. Contohnya, ketika anak didik terlambat masuk kelas, maka pendidik memberikan hukuman seperti menyapu lantai atau menyuruhnya menulis bahan ajar sehingga memberikan hukuman yang mendidik. Nah, maka dari itu dalam memberi hukuman, pendidik tidak boleh semena-mena. Maka dari itu harus memberikan hukuman yang mendasari dengan mendidik, yang menyisipkan dengan motif yang positif. Nah, apabila pendidik memberikan hukuman yang semena-mena atau menyisipkan kekerasan ataupun hal lainnya, akan berdampak buruk bagi anak didik. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi kesimpulan kali ini yaitu proses pendidikan merupakan kegiatan sosial antara pendidik dengan peserta didik dengan menggunakan alat pendidikan tertentu dalam situasi pendidikan. Dalam pendidikan, hubungan antara anak dengan orang dewasa dibedakan menjadi dua situasi, yaitu situasi pergaulan dan situasi pendidikan. Alat pendidikan yaitu alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendidik terhadap anak didik. Alat pendidikan dibagi dua, yaitu ada alat pendidikan material dan alat pendidikan non-material. Adapun jenis-jenis alat pendidikan, di antaranya seperti pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, dan hukuman. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu ada yang mendukung, sesuatu yang mendukung sehingga bisa tercapainya tujuan pendidikan. Misalnya dalam pembelajaran kan ada bahan, sebelum belajar itu kan seorang guru harus menyiapkan bahan materinya kan, dan siswa pun harus lebih aktif seperti itu sehingga akan mencapai suatu tujuan pendidikan. Ngerti? Oke, sekarang kita lanjut di macam alat pendidikan. Oke, sebelum Ibu buka materinya, Ibu mau tanya dulu, apa saja macam-macam alat pendidikan yang sudah kalian baca? Yang tahu langsung angkat tangan. Menyenangkan dan tidak menyenangkan. Oh, ada lagi? Betul sekali. Langsung tidak langsung. Ya, betul. Ada lagi? Oke, positif negatif. Yang lain? Preventif korektif. Ya, betul sekali. Ada lagi? Jadi sekarang mungkin bisa ditulis untuk bahan pembelajaran nanti bahwa macam-macam alat pendidikan itu ada 5. 1. Alat pendidikan positif dan negatif. 2. Alat pendidikan preventif dan korektif. Yang ketiga, alat pendidikan menyenangkan dan tidak menyenangkan. 4. Alat pendidikan bersifat material dan non-material. Dan kelima yaitu alat pendidikan preventif dan represif. Nah, kita kembali ke slide awal supaya lebih jelas. Oke, sekarang kita akan langsung pada intinya itu macam-macam alat pendidikan. Pertama di situ ada alat pendidikan positif dan negatif. Nah, untuk alat pendidikan positif yaitu agar anak mengerjakan sesuatu yang baik. Contohnya misalnya diberikan pujian, ganjaran, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang positif negatifnya itu menjaga supaya siswa tidak melakukan hal yang buruk. Contohnya ada yang tahu seperti apa kira-kira? Larangan. Ya, betul sekali. Terus macam-macam alat pendidikan yang kedua yaitu tentang alat pendidikan preventif dan korektif. Dimana kalau pengertian alat pendidikan preventif yaitu mencegah siswa sebelum berbuat sesuatu yang tidak baik. Contohnya juga sama seperti yang positif tadi, diberikan pujian, ganjaran, dan pembiasan-pembiasan. Sedangkan dia untuk alat pendidikan korektif yaitu memperbaiki karena siswa telah melakukan hal-hal yang buruk. Nah, contohnya di situ seperti memberikan ancaman dan hukuman agar nanti siswanya tidak di luar kendali lah. Jadi di mana posisinya pendidik itu bisa mengatur siswa entah dalam proses pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas. Berikutnya yaitu alat pendidikan menyenangkan dan tidak menyenangkan, di mana alat pendidikan yang menyenangkan yaitu yang menimbulkan perasaan senang terhadap siswa. Contohnya seperti diberikan bonus dan pujian. Misalnya si siswa ini sudah diberikan pertanyaan dan dia menjawab, berusaha sekali mencari tahu, menjawab. Berarti setelah menjawab itu kita berikan sedikit pujian supaya bisa membangkitkan semangat siswa agar lebih nyaman di dalam kelas. Sedangkan alat pendidikan yang tidak menyenangkan yaitu yang menimbulkan perasaan tidak senang terhadap siswa. Misalnya si guru sudah bertanya kepada siswa dan siswa berusaha menjawab, tetapi karena jawabannya tidak terlalu tepat sehingga banyak dari teman-temannya biasa mengejek, salah. Nah, itu kan termasuk celaan seperti itu. Nah, sedangkan untuk alat pendidikan yang keempat yaitu alat pendidikan bersifat material dan non material, di mana untuk alat pendidikan material yaitu alat pengajaran yang berupa benda-benda nyata. Nah, contohnya ini seperti pena, buku yang mendukunglah kita untuk dalam proses belajar mengajar seperti itu. Sedangkan yang untuk non material yaitu alat pengajaran yang tidak bersifat kebendaan,
Jadi saya mau menanyakan seperti ini loh Bu. Kan Ibu tadi bilang ada alat-alat yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ya Bu. Nah terus yang menyenangkan itu bukan cara belajarnya agar kita senang ya Bu. Itu seperti apa sih Bu? Aku kurang jelasnya di situ. Kan Ibu tadi tuh bilang itu berupa pujian dan bonus. Nah saya tuh mengertinya kalau alat pendidikan yang menyenangkan itu kita tuh belajar di kelasnya itu senang Bu, seperti itu. Nah, bukan seperti itu bukan misalnya suasananya yang menyenangkan, tapi bagaimana alat pendidikan yang menyenangkan itu, misalnya Ibu berikan pertanyaan, kamu jawab dan jawabannya tepat, terus Ibu berikan kamu poin tambahan dari sisi tanya jawab di kelas. Kalau misalnya Ibu berikan poin, kamu senang nggak? Berarti nanti saya dapat poin dong Bu. Iya, kalau jawabnya benar. Berarti alat pendidikan yang menyenangkan itu bukan kita belajarnya yang seneng-seneng ya Bu? Ya enggak lah. Ya udah, terima kasih Bu. Ya. Oke, jadi semua sudah tahu ya. Ibu rasa sudah mengerti dari apa yang Ibu jelaskan. Nanti tinggal dibaca-baca aja. Besok mungkin kita bisa adakan evaluasi sedikit supaya kalian tetap ingat materi hari ini. Mungkin itu saja untuk hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq.